Selamat siang. Kembali lagi di acara Kepo Yuk. Hari ini bersama saya Penny Brilianti. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Dr. Handi dan juga Ibu Yayu dari Waras Health Clinic. Jadi mari kita kepoin. Yuk, kita kepoin. Selamat siang, Dok. Ibu Yayu. Gimana kabarnya, Dok? Baik, sehat. Jadi hari ini saya mau tanya-tanya nih, Dok, mengenai alat hematologi non-coded ya. Sebenarnya sudah berapa lama sih, Dok, Ibu pakai hematologi non-coded? Sudah lebih dari 10 tahun ya. Udah 20 tahun 20 lebih. tahun mungkin. Dari tahun berapa? Masih tahun 1900. Aku di sini aja 10 tahun. Sini aja udah 10 tahun. Kita di Kayanona lebih, kalau 20 tahun aja udah lebih. Oh, lebih dari 20 tahun ya. Kalau dari penggunaannya sendiri, selama kurang lebih 20 tahun, ada kendala gitu nggak sih, Ibu, dalam penggunaan ataupun secara teknisnya seperti itu? Ya kalau kendala sih sedikit ada, Hmm. tapi ya semua udah bisa diatasi lah gitu. Bisa diatasi ya. Kalau biasanya kendala seperti itu dibantu teknisi dalam mengatasinya atau Yang analis? pasti dibantu teknisi pertama. Ya maksudnya kita biasanya kalau mau urgent ya kita telepon pastinya ya. Ya. Kita telepon lalu dikasih arahan. Ya kita coba arahan itu yang dari jarak Dari jauh ya. jarak jauh. Kalau bisa diatasi ya sudah selesai. Kalau enggak ya nunggu mereka datang. Gitu. Nah, kalau dilihat ya, Bu, ini kan masa pandemi ya. Untuk pemeriksaan hematologi gitu meningkatkah atau malah cenderung menurun sih untuk permintaan di customer sendiri? Kalau sama pandemi ya Menurun. menurun ya. iya. Kalau menurunnya gitu signifikan atau Signifikan. cukup signifikan ya? Iya. Selama pandemi ini. Berarti mulai dari tahun lalu ya udah menurun. Iya, mulai pokoknya pandemi gitu mulai yang terasa kan bulan Maret ya. April yang kita sama sekali Kita- tidak bekerja. Jadi April Mei kita tutup benar-benar. Oh, benar-benar tutup ya? Tutup 2 bulan itu tutup. Jadi waktu itu kayaknya habis Lebaran kita baru aktif lagi deh. Oh, habis lebaran baru aktif buka lagi ya. Oke. Nah, kalau bisa tahu di sini ada berapa unit ya untuk hematologi non-codednya? Kalau di sini 1. Oh, 1 ya? Kalau di sini 1, tapi kita pakai ya ada di tempat lain 1, tapi di yang tempat pasti lain. kalau di sini 1 karena yang sebenarnya sih total kita punya berapa ya? Cuman ya udah lagi di apa sih namanya? Di teknisi pakai tapi belum beres lah, yang gitu, perlu di baru. servis itu diperbaiki, tapi belum ada kabar ini juga. Oh, jadi sekarang yang planning buat pemeriksaan di sini 1 gitu kan? Iya. Oh ya, kan udah di sini sudah kurang lebih 20 tahun ya pakai non-coded sebagai alat hematologinya. Nah, mungkin apa sih yang membuat Dokter Hadi maupun Ibu Yayu bisa selama 20 tahun pakai non-coded, jadi nggak beralih ke produk lain atau merek lain gitu? Kalau saya sih yang lebih penting adalah mengenai after sales-nya ini ya. Jadi pada saat-saat ketika ada kerusakan, ada kesulitan itu gak ada saya kalau mau backup. Kalau saya dari segi after sales-nya yang Dari menurut segi saya after baik. sales-nya ya. Ya, sehingga nggak melirik. Melirik produk lain. Iya, nggak tahu dari Maya ini Kalau dari dari Ibu segi ya. teknis barangkali Dari ya. segi teknis. Ya sama sih dari segi teknis, karena kita ya komunikasinya udah mudah lah ya. Jadi maksudnya kalau ada sesuatu kita masih bisa by telepon, bisa dibantu sebenarnya gitu ya. Iya. Ya dibilang kendala mah pasti ada lah, sedikit-sedikit Iya, pasti ada, betul. nggak mungkin lah 100% baik ya. Iya. Jadi tapi bisa diatasi semua sih. Semuanya bisa diatasi ya. Maupun Ibu Yayu, ada pesan-pesan khusus untuk PT Gandasari Eka Satya sebagai distributor hematologi ya, supaya kami bisa meningkatkan pelayanan untuk kedepannya ke customer, itu mungkin. Di pelayanan yang sudah baik ini ya
harus dipertahankan dan Dipertahankan. kalau bisa diperbaiki. Tapi selama ini sih baik pelayanannya, after salesnya sebetulnya. Prosesnya nih dok. Ya. Mungkin ini pertanyaan di luar alat hematologi ya dok. Special question mungkin. Nah setelah pandemi berakhir ini, jadi ada keinginan nggak sih dok, dokter Hadi maupun Ibu Yayu, hal yang pertama kali dilakukan mungkin traveling kali atau pergi kemana gitu setelah pandemi berakhir? Kalau itu mau pasti kepengennya ada ya. Tapi kan kita lihat juga keadaan bagaimana ya Pak. Belum terpikir sih Belum sebenarnya. terpikir lagi. Karena terus terang aja kita juga masih belum tahu ini pandemi ini kapan mau berakhir nih. Betul. Masih walau alam. Iya. Iya. Jadi belum tahu ya. Ya saya sih pengen tetap ya segera berakhir pandemi sehingga kita kembali lagi dengan pekerjaan-pekerjaan kita yang seperti semula ya dok. Iya. Satu lagi ya dok, pertanyaannya, nah mungkin itu kali, selama ini ada nggak sih dok keinginan yang belum tercapai dari dulu sampai sekarang, pengen melakukan hal ini tapi sampai sekarang belum ada kesempatan buat dilakuin atau belum ada waktu? Apa ya? Sebetulnya jadi begini, yang kita cita-citakan sebenarnya lab kita ini bisa menjadi sekarang ini lebih banyak pasiennya adalah untuk medical check-up Medical check-up. karyawan ya. Yang kita inginkan sebenarnya satu saat kita bisa menjadi laboratorium yang bisa juga untuk pemeriksaan umum yang jadi lebih banyak. Amin dok. Itu aja. Jadi selama ini hanya terpaku pada medical check-up. Calon Fokus ke karyawan. medical check-up ya dok. Ya. Kalau dari Ibu Yayu sendiri, Ya hampir sama hampir sama misalkan ya. dengan orang kita mengharapkan ya kita bisa dengan masa pandemi ini kan dengan kita tidak ada pasien umum jadi lebih turun drastis ya. Iya. Karena pasien kita tadi bilang semua bisa dibilang 90% tuh MCU. Iya. Nah, MCU itu perusahaan, kalau perusahaan sekarang kan sedang menurun semuanya ya. Iya. betul. Otomatis ya kita ikut kena dampaknya. Sebenarnya itu. Kayaknya memang terpikir sekarang ini dengan kita melakukan pemeriksaan untuk COVID, kita mendapatkan pasien-pasien baru sebetulnya Oh gitu dok. dari perusahaan-perusahaan sekitar kita. Yang saya harapkan sesudah tidak ada pandemi, sudah tidak pasien COVID-nya juga sudah tidak ada, mungkin kita bisa mendapatkan pasien-pasien umum dari pelanggan-pelanggan yang selama ini memeriksakan untuk COVID-nya. Oh, Itu aja iya. yang diharapkan sebetulnya. Amin. Tahun 89 ya, Mm-mm. itu semua belum ada sel counter tuh. Belum ada sel counter. Jadi kalau kita check up itu pakai manual Pakai itu, manual, Pak. waduh orang itu banyak banget tuh yang menghitung HB, belum yang ngetik segala macam, leukosit, eritrosit itu kan pakai kamar hitung semua dia. Iya, pakai Manual mikroskop. ya. Iya. Waduh itu tahun 89 sih masih. Nah bersyukur kemudian ada sel counter sehingga kita bisa HB, HT, tromboleri semua itu sudah langsung satu keluar orang dalam kerja ya. 1 menit. Ya satu orang kerja. Satu orang Iya, kerja. betul. Ya itu. Awalnya dulu yang digunakan alat Nihon Kohden yang tipe apa ya dok ya? Waduh lupa saya. Apa yuk? 6, pokoknya 3838 gitu berapa ya? 638 ya. Pokoknya saya lupa ya. Pokoknya ingat saya ada 3838 dosen saya sih. 6318. Pokoknya 3 div sebelum Iya. yang itu kan 3 div dia itu yang pertama kali lah. Ya. Mm-mm. Lalu di-upgrade ke 64 atau langsung ke 65? Langsung yang sekarang berapa ya? 65 ya. 65 ya. Aku juga lupa. Suka kagak ingat-ingatin tipe alatnya. Pokoknya udah pakai aja. Gitu. So far berarti alatnya udah lama dipakai begitu, bandel ya dok ya? Iya. Ya kalau yang sekarang 6510 ya benar. 6510 ya. 6510. Kalau yang lama tuh 5318 apa 6318. 63 ya? 6318. Iya, 6318. Kita punya sampai berapa alat ya? 3 apa 4 gitu. Oh banyak juga ya? Iya.
Jadi memang tadinya kan kalau lagi check up kita kan cukup banyak, sehari bisa, pada sehari itu kita bisa 300. Kita juga pernah sehari sampai 500. Jadi kalau punya satu kan Kurang juga ya. lama. Jadi memang selalu 2. Nah sekarang ini terakhir kita mau beli lagi rencananya ya Pak. Ya, Dengan betul. kita kan biasanya di sini selalu ada 2 gitu loh. Jadi kalau saat lagi check up banyak tuh kita udah siap dengan 2 alat gitu. Check up keluar nggak ini PDW-nya? Iya. Nah itu waktu itu sempat kita tanyakan juga ke Gandasari yang dia minta seperti ini gini-gini. Oh iya ada, waktu itu kan alat yang dokter tuh belum lengkap. Nah kalau yang ini kan sudah ada LDW-nya, udah ini. Dia bilang ada kalau alat yang satunya udah ada lengkap ininya gitu. Pernah ada perusahaan yang check up tuh minta ininya keluar. Biasanya kalau medical check up gitu semua parameter dilihat dokternya. Dilihat. Oh dilihat semua parameter. Kan nanti kita bikin check up dari ini. Jadi memang nggak sampai ininya enggak ya. Jarang sekali yang bisa sampai sini. Jadi biasanya sampai ini dilihat semua. Ya kita lihat gimana keadaan dari sel-selnya itu, maksudnya HB-nya, lekonya itu dilihat kan, itu akan menjadi ya tidak hanya lihat ini kan, nanti kan istilahnya didukung sama keadaan fisiknya, keadaan sama hasil yang pemeriksaan lainnya. yang lain. Iya gitu. Jadi kalau dilihat dokternya ya dilihat. Nanti enggak data handi yang tanda tangannya tanjap data handi. Sekian sharing hari ini. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan juga subscribe.